Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ungkapan penyesalan terdalam dia yang telah membuatmu menangis. Ungkapan penyesalan terdalam yang telah membuatmu menangis. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @Sora_tarot di Instagram kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Ada energi seperti apa antara kamu dan dia. Teman-teman, kalau Sora lihat ya, ini ada seseorang ya yang sepertinya sudah mengambil sebuah keputusan ya yang cukup bulat, keputusan yang sudah lebih tegas teman-teman. Setelah mungkin ada waktu-waktu yang berlalu, waktu-waktu yang berjalan, ada begitu banyak kejadian-kejadian ya. Yang sebelumnya mungkin ada periode-periode di mana orang ini tuh kayak nggak bisa gitu dia tuh ngambil keputusan gitu. Dia tuh kayak mengulur-ngulur ngambil keputusan, banyak diem, banyak cuekin kamu, banyak silent treatment, banyak ghosting gitu ya, atau banyak ketidakjelasan, sikap dia yang berubah-ubah gitu ya teman-teman. Seperti sebuah lagu yang liriknya mengatakan adalah perkataan kamu tuh seolah-olah kamu pingin aku di sini, tapi perbuatan kamu sesuatu yang berbeda. Nah, ada ya lagunya seperti itu, liriknya kurang lebih ya. Jadi kamu berasa bahwa apa sih sebenarnya yang kamu mau gitu ya, karena kamu bingung dengan keputusan orang ini teman-teman. Tapi kalau Sora lihat saat ini mungkin sekali dia sudah mengambil waktu yang tepat terhadap sebuah keputusan apa yang dia inginkan sama keputusan hubungan ini. Teman-teman, situasi keuangan sangat-sangat mempengaruhi ya hubungan kalian. Sangat mungkin juga orang ini cenderung ragu-ragu, orang ini cenderung juga tidak tegas dalam mengambil keputusan, orang ini kok kayaknya sangat-sangat ribet, sangat-sangat rumit, sangat-sangat sulit. Tidak lain dan tidak bukan ini semua karena adanya masalah keuangan dan masalah finansial di dalam kehidupan dia ya. Jadi sangat mempengaruhi situasi keuangan dia yang mungkin tidak baik-baik saja, masih banyak beban-beban finansial atau beban-beban materi dan keuangan yang dia mesti struggling untuk berjuang di sana ya. Namun sebuah energi yang sangat kuat, energi cinta sejati ya, di mana ada koneksi secara emosional, secara fisik, ada energi secara jiwa yang disebut cinta sejati. Itu jugalah yang membawa dia kepada energi dorongan atau energi yang membuat dia bisa ambil satu keputusan yang jelas ya dan tegas teman-teman. Karena ada hubungan emosional, hubungan terkoneksi yang sangat kuat teman-teman, dan sangat mungkin pada saat ini dia merasakan koneksi fisik sama kamu itu menggebu, ada kerinduan. Tapi ketika kalian berkoneksi secara langsung ataupun energi ataupun fisik ya, kalau Sora di sini tuh dia bisa merasakan ini sesuatu yang berbeda. Energi yang kita sebut sebagai cinta sejati ya, sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang sangat pekat ya. Nah, pantas dia ngerasa sebagai energi cinta sejati karena jelas ini sebuah hubungan dari yang disebut dengan soulmate atau belahan jiwa ya. Ini kartu yang bilang, kartunya menyatakan kalian itu soulmate, belahan jiwa, saling menyayangi, saling menerima, saling kalau Sora lihat di sini dia merasa kamu juga adalah seseorang yang selalu terima dia apa adanya, bantuin dia tanpa syarat ya, dan koneksi jiwanya itu terasa di dua belah pihak teman-teman ya. Sebelumnya orang ini itu mungkin saja yang tadi Sora bilang menjauhi kamu, seperti nggak mau mengusahakan hubungan ini. Kamu mungkin saja merasakan seperti ditolak, kayaknya mungkin orang ini nggak sayang sama aku, mungkin dia tidak mau memperjuangkan ya teman-teman. Tapi sebenarnya itu juga adalah bagian dari skenario semesta atau energi dari semesta untuk hubungan ini tuh kayak diberikan dulu waktu untuk saling berpikir, untuk saling beristirahat, untuk saling refleksi, untuk bisa mendalami perasaan sendiri dengan lebih dalam teman-teman ya.
Selain memang semesta tahu gitu ya, hubungan ini mungkin sekali banyak rintangan, banyak banget halangan yang ngeblocking ya teman-teman, baik dari internal kalian ataupun dari luar ya. Dan rintangan-rintangan ini menghambat hubungan kalian untuk bisa maju, menghambat sikapnya dia untuk bisa tegas, itu yang juga mungkin sangat-sangat melukai kamu atau mengecewakan kamu, karena kok kamu tidak berjuang, kok kamu tidak mengusahakan. Apalagi orang ini sebelumnya tidak ada untuk kamu teman-teman. Ini adalah sebuah energi yang paling sakit. Ketika kamu punya seseorang, ya, tapi orang itu seperti nggak ada buat kamu, ya. Kamu selalu ada untuk dia, kamu selalu pasang badan buat dia, kasih waktu kamu, tenaga kamu, materi kamu, apapun itu. Setiap kali dia butuh curhat, kamu selalu siapin kuping, kamu nggak angkat telepon dia, chatting dia selalu kamu bales, dia butuh apa kamu selalu siap. Tapi mungkin ketika kamu yang butuh itu, kamu butuh seseorang buat cerita, kamu butuh seseorang untuk perhatiin kamu dan sebagainya, dia nggak ada buat kamu gitu ya. Soalnya bacanya jadi sedih gitu, karena ini adalah kesedihan terdalam ya, ketika kita tuh cuma satu sisi doang. Itu yang mungkin sangat-sangat membuat kamu menangis gitu loh. Kenapa? Karena ya tidak seimbang. Apalagi kalau Sora lihat orang ini merasa bersalah karena dia tidak bisa menjadi seseorang yang bisa berintegritas ke kamu, seseorang yang tidak bisa memegang value ke kamu teman-teman ya. Dimana kalau Sora lihat ya, ada situasi-situasi dimana orang ini tuh seperti nggak bisa pegang omongannya sama kamu ya, sehingga kamu kecewa ya, kok kamu tidak bisa menunjukkan pegang janji kamu, berintegritas, berfokus gitu ya. Dan itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, itu semakin membuat kamu kecewa. Sehingga ketika dia jauh dari kamu pun merasa sudah energi kamu untuk memperjuangkan dia itu melemah gitu ya. Bukan melemah sih, tapi kepada lelah dan capek. Jadi kayak ya sudah, kalau memang mungkin kita butuh untuk sendiri-sendiri dulu, ya sudah, kita sendiri aja dulu. Akhirnya ada waktu kalian saling terjauhkan gitu ya. Waktu membuat ada jarak, tapi waktu juga yang mengajarkan yang namanya kesungguhan perasaan. Kenapa hubungan kalian juga sangat-sangat kuat koneksinya? Karena di sini ada past life love, artinya menyatakan ada koneksi secara jiwa antara kamu sama orang ini. Jadi ada sebuah koneksi yang sangat kuat. Ada kalian sudah terhubung sebelumnya dari kehidupan sebelumnya, makanya hubungan ini itu adalah hubungan yang terkoneksi secara batin. Ya, ada past life connection di sini. Makanya dari awal kenal dia pun rasanya kok nggak asing ya, kayak deja vu. Oke, sekarang kita coba lihat ya, ciri-ciri orang ini seperti apa. Oke, kira-kira sebelum kita lanjutkan ya. Yang pertama, orang ini tuh punya banget ide-ide, banyak hal-hal yang dia pikirkan. Dia juga mungkin banget adalah orang yang sangat kreatif ya. Dan saat-saat ini mungkin banget dia mendapatkan energi pencerahan soal koneksi dia sama kamu ya. Orang ini itu ada sebuah energi perubahan teman-teman ya. Kalau Sora lihat, dia itu sudah siap untuk melepaskan diri dia mungkin yang lama atau hal-hal yang sudah berlalu sebelumnya untuk siap ke babak yang baru ya teman-teman. Dan di sini kalau Sora lihat, orangnya itu juga rajin banget komunikasi sama kamu sebelumnya, mungkin melalui chatting-chattingan, melalui telepon. Jadi lebih banyak mungkin online ya, karena mungkin kamu kenalan sama dia juga di sosial media ya. Orang ini itu orang yang senang untuk mendapatkan rekognisi, senang untuk dipandang, senang untuk punya power. Di sini juga kalau Sora lihat adalah orang yang senang sama kekuasaan. Ya, jadi mungkin banget dia itu sedang ngejar untuk yang namanya jadi sukses dan berhasil. Karena manusia itu beda-beda. Ada yang tipenya pasrah, ada juga yang cenderung ambisius ya. Kalau Sora dilihat orangnya itu punya sisi ambisius. Dia pingin banget jadi berhasil, pingin banget jadi sukses, pingin banget ada pencapaian-pencapaian yang dia mau capai ya teman-teman. Namun juga sebenarnya adalah orang yang mempunyai perasaan yang sangat mendalam. Jadi mungkin banget ya, koneksi rasa dia sama kamu itu sangat kuat. Kalau Sora lihat ini secara emosional juga mungkin sangat-sangat mendalam teman-teman ya. Karena ada perasaan cinta atau perasaan yang sangat mendalam di antara kalian. Jadi sebenarnya dia adalah tipe-tipe yang sangat-sangat penyayang. Sekarang kita coba lihat lagi.
Siapa di sini yang energi dari seseorang yang menyesali ya, sudah mengecewakan kamu, sudah membuat kamu juga mungkin menangis teman-teman ya. Ada energi seperti apa lagi? Teman-teman, ketika ada jarak ya di antara kalian, itu semakin, kalau Sora lihat, dia itu merasakan energi yang sangat-sangat tersiksa. Sangat-sangat ketika berjarak itu dia tersiksa, walaupun dia itu kelihatannya baik-baik aja. Mungkin dia berusaha denial sama perasaan dia sama kamu, karena sebenarnya dia masih punya perasaan yang sangat kuat sama kamu ya. Dan dia tuh mencoba tadinya untuk nggak mau jujur mengakui dia punya perasaan yang kuat ya. Karena kalau Sora lihat sebenarnya di dalam itu dia di luarnya garang ya, kelihatannya kuat, tapi sebenarnya di dalam dia adalah seseorang yang cenderung energinya rapuh ya teman-teman. Energi yang seperti takut disakitin, energi yang sebenarnya lemah, ya sebenarnya dia tidak mampu tanpa kamu teman-teman ya. Dan sekarang ada energi yang membuat dia tuh terpanggil untuk punya satu keyakinan atau satu kepercayaan diri gitu ya. Kalau ini bisa jadi sesuatu yang berhasil hubungan kalian, dan hubungan kalian bukanlah sesuatu hubungan yang biasa. Teman-teman, sebelumnya memang orang ini pun menyadari diri dia tuh banyak sekali red flags ya. Maksudnya artinya banyak sekali dia kesalahan dan kekurangan dia sama kamu teman-teman ya. Dia itu kalau Sora lihat itu banyak kontemplasi dalam kesendirian dia, banyak mencari charging energi, banyak pengen situasinya jadi lebih baik ya teman-teman. Dan ketika dia sendirian itulah dia mengalami banyak sekali energi penyesalan. Sorry, ini Sora belum ambil ya karena banyak. Ini aja yang loncat Sora ambil. Di sini ada energi penyesalan yang kuat ya, karena sudah menjadi seseorang yang mungkin tidak cukup baik untuk kamu ya. Sora bilang tadi ya, banyak rintangan, tidak bisa memegang janjinya, tidak bisa menjadi apa yang kamu harapkan ya. Dan sekarang yang dia harapkan adalah kamu mau memaafkan dirinya. Nah, di sini ada energi dia berharap kamu mau memaafkan dia ya. Karena sekarang dia itu sedang memanifestasikan keberkahan dalam hidupnya dia ya, dalam rezeki, dalam keuangan, termasuk keberkahan hubungan dengan kamu teman-teman. Karena dia percaya bahwa energi keberkahan dia itu juga bisa dia dapatkan ketika dia punya hubungan yang baik sama kamu gitu ya teman-teman. Dan untuk kalian yang juga ingin mungkin menyupport dia atau menyupport diri kamu sendiri untuk energi keberkahan yang baik, untuk membawa positivity teman-teman, silahkan dibeli gelang sunstone ini ya. Dia ini berisi energi healing ya, harganya 255.000. Dia bisa menarik rezeki, membantu untuk positif, membantu lebih ceria, lebih membantu untuk auranya lebih bagus dan lebih bersemangat teman-teman, supaya ada abundance atau keberkahan yang bisa didapatkan ya. Dan teman-teman, ini bukanlah suatu peletan, susukan atau jimatan. Ini adalah pure ya, energi yang ngebooster ya teman-teman, untuk membawa segala kebaikan. Batunya import, Sora handle sendiri. Jadi silakan dipesan lagi, masih ada, karena nanti kalau udah habis Sora tidak bisa pesankan kalau cuma 1 atau 2. Ikan juga adalah lambang dari kemakmuran atau lambang dari kesuksesan dan keberhasilan. Ya, ini salah satu yang dibeli banyak juga ya, dan sudah ada beberapa testimoni juga. Sora senang banget ini bisa membantu. Ini bisa kamu koleksi ya teman-teman. Jadi hasilnya lebih cantik. Udah banyak banget yang beli. Kemarin juga ada cowok yang beli kok. Ya, kamu bisa kasih hadiah atau bisa kamu pakai sendiri. Oke? Terima kasih sudah boleh promo. Tokopedia lebih mahal karena ada komisi ya. Silahkan untuk dipilih mau yang mana. Dan teman-teman, di sini dia merasakan ada energi kalian itu punya satu jalan takdir untuk sama-sama. Sejauh apapun dia pergi, pada akhirnya dia akan selalu kembali ke kamu. Yang dia rasakan ke kamu. Yang dia rasakan ke kamu. Yang pertama teman-teman, dia itu mempertanyakan apakah kamu masih memikirkan soal aku, apakah kamu masih menginginkan aku, apakah kamu masih mencintai aku. Jadi dia itu pengen tahu supaya dia itu bisa siap kalau kamu harus move on, lupain kamu ya. Karena kalau surat di sini ada energi takut kehilangan yang mendalam.
Dia itu ngeliatin terus foto-foto kamu gitu ya. Terus habis itu video-video yang pernah kalian buat bareng-bareng. Mungkin kalau video call dia juga sempat nge-record video callnya, atau kalian pernah bikin video bareng gitu ya. Dan dia itu tidak ingin menghapus itu. Jadi itulah jadi obat buat kenangan dan kerinduan dia teman-teman ke kamu ya. Kamu juga banyak sekali ya membawa dia kepada kesadaran spiritual. Dia menyadari koneksi di antara kalian, ada koneksi secara spiritual yang membuat dia tersadarkan soal kamu. Dan dia ada merencanakan untuk bisa dekat lagi sama kamu, ya. Paling nggak kita cobalah ngedate lagi, kita coba dekat lagi teman-teman. Walaupun mungkin kamu belum tentu langsung mau terikat sama dia, paling nggak dia berharap untuk bisa coba lagi teman-teman ya. Karena dia ngerasakan komunikasi batin di antara kalian tuh kuat. Jadi sebenarnya ketika dia rindu sama kamu, di sini juga ada energi dia rindu kamu rindu dia ya. Dia berharap ada kesempatan kedua, karena tidak bersama-sama dengan kamu itu sangat-sangat mengganggu dia, sangat membunuh dia. Dia banyak menyembunyikan perasaan dia yang sebenarnya sama kamu, karena dia banyak takut sama komitmen, ya. Dia belum siap kehilangan kebebasannya. Ada juga yang belum jelas maunya apa, karena memang belum stabil secara keuangan dan sebagainya. Tapi sekarang ada energi tidak mau kehilangannya sangat kuat, ya. Dan dia ngerasa ada urusan yang belum beres di antara kalian. Ada unfinished business. Dan kita harus selesaikan ini. Jadi dia pengen ketemu untuk bicara sama kamu teman-teman. Ya. Dia sekarang udah mulai panik karena sudah lama dia tidak mendengarkan kabar dari kamu. Sudah lama juga kalian tidak berkomunikasi. Jadi di sini ada energi dia takut kehilangan yang mendalam teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, ada intervensi juga dari mungkin orang ketiga, dari pihak yang lain yang membuat dia makanya semakin ragu. Tapi sekarang energi kesadarannya kuat. Tuh. Orang ini mungkin nggak mau ngaku sama kamu ada seseorang yang lain ya. Tapi sebenarnya keraguan itu juga dipicu ternyata sama yang lain. Tapi balik lagi, perasaannya tidak pernah sama teman-teman. Karena chemistry-nya sangat-sangat kuat di antara kalian ya. Chemistry-nya sangat kuat. Dia kayak pingin untuk meluangkan waktu untuk bisa membangun hubungan lagi sama kamu teman-teman. Dia berharap ada kesempatan kedua. Dia berharap hubungan ini masih ada kesempatan kedua. Dan dia berharap kamu masih mau untuk menerima dia kembali. Kita sekarang coba lihat ya. Apa yang mungkin akan terjadi di antara kalian? Apa yang mungkin terjadi di antara kalian? Yang mungkin terjadi di antara kalian. Kita lihat. Teman-teman, dia ingin memperbaiki segala perdebatan dan konflik di antara kalian, teman-teman. Karena dia sudah sangat-sangat ngerasa stres ya. Dan dia sangat-sangat ingin memperjuangkan hubungan ini kembali. Karena di sini kalau Sora lihat dia sudah punya gambaran yang lebih jelas, lebih bold, lebih tegas sama apa yang dia mau. Di sini ada energi dia ingin mengusahakan hubungan kalian kembali. Ya. Ada sesuatu yang ingin dia usahakan ya teman-teman. Ada satu keoptimisan. Bentar ya, Sora nggak ambil, dia belum siap. Ada satu keoptimisan untuk dia mengusahakan hubungan ini. Ya. Orang ini sebelumnya banyak gengsi teman-teman, tapi kalau Sora lihat di sini, dia merasa kamu juga punya value yang sangat besar. Kalau dia tidak mengusahakan kamu, dia tidak memperjuangkan kamu, dia akan benar-benar kehilangan kamu. Ya, jadi di sini ada sesuatu yang kayak dia pengen meraih kamu kembali teman-teman. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, orang ini tuh masih terikat sama kamu ya. Tapi hati-hati ya. Yang pasti kalau kamu menginginkan orang ini kembali, jangan untuk niat yang kurang baik, seperti misalnya balas dendam dan sebagainya ya teman-teman. Kalau kalian masih banyak kesetresan, masih banyak kekhawatiran, masih banyak ketakutan, mungkin kamu perlu ambil waktu dulu untuk berpikir ya. Karena memang tidak gampang untuk melepaskan trauma sama orang ini. Kalau Sora di sini kalian banyak yang sudah pesimis sama orang ini ya. Kalian mungkin perlu ambil waktu sendiri ya. Kamu akan mendapatkan pencerahan secara spiritual. Kamu akan mendapatkan jawabannya ketika kamu sendirian, bermeditasi, merenung ya.
kamu akan mendapatkan bimbingan kok. Nanti kamu akan tahu bagaimana kamu harus bersikap sama orang ini, apakah kamu harus menerima atau harus gimana ya. Karena ini adalah salah satu perjalanan spiritual juga. Ini adalah salah satu yang men-trigger kamu. Mungkin kalian yang punya trust issue, kalian yang banyak masalah belum kelar dengan diri sendiri pun keluar ketika sama orang ini, gitu ya. Intinya adalah kalau energinya malah bikin kamu stres, malah bikin kamu nggak happy, coba ambil waktu dulu. Karena mungkin banget ini semua masih harus berproses ya. Dan kamu mungkin memang perlu untuk sendiri untuk bisa memahami koneksi kalian gitu ya. Tapi orang ini mau datang itu jelas, pengen memperjelas, selesain konflik lah. Intinya kalau dari Sora mau jadi maupun enggak harus selesain konflik di antara kalian. Oke? Di sini untuk zodiaknya ada Aquarius, Leo, Virgo, Capricorn, Gemini ya. Itu adalah yang kuat 1 2 3 4 5. Ya, itu yang cukup dominan dalam pembacaan kita hari ini ya. Kita sekarang coba lihat ya alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan teman-teman. Silahkan ya di cek ya. Nah teman-teman yang kepingin untuk persiapan 2025 udah di depan mata ya teman-teman. Mungkin kamu mau tahu prediksi 2025 seperti apa, kamu mau dapat gambarannya seperti apa bulan demi bulan. Kamu juga mungkin mau tahu bagaimana perencanaan hidup kamu ke depannya seperti apa. Atau kamu juga pingin dibikinin video pembacaan seperti di YouTube ini juga boleh. Atau kamu pengen belajar tarot sama Sora juga bisa. Semua bisa di Sora ya teman-teman. Oke. Ini aku ambil ini aja, ini enggak. Oke, NXOZ, HTIR, GSUY, IFNAP, dan D. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar, Sora tunggu. Dan Sora tunggu belanjanya. Sampai kita ketemu lagi. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Bye-bye.